Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7. Sebelumnya semoga kalian tetap sehat, tetap semangat untuk belajar, tetap jaga kesehatan dan hindari kerumunan. Kemudian untuk materi IPA kelas 7, materi setelah UHB yaitu materi tata surya. Silahkan kalian buka LKS kalian halaman 73. Untuk lebih jelasnya nanti Ibu akan jelaskan. Nah, kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Semoga nanti yang Ibu sampaikan dapat mudah dipahami dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan pahami betul-betul, pelajari dengan seksama materi tata surya berikut ini. Tata surya. Nah, tata surya ini anak-anak dalam bahasa Inggris disebut dengan solar system yang terdiri dari sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang mengelilinginya. Atau tata surya ini merupakan kumpulan benda-benda langit di mana matahari itu sebagai pusatnya. Kemudian dikelilingi oleh 8 buah planet dengan orbit berbentuk elips. Kemudian ada meteor, asteroid, komet, planet-planet, dan satelit-satelit alami. Jadi, ketika kita melihat langit pada malam hari, tentu akan tampak ada benda langit yang memancarkan cahaya dan benda langit yang tidak bercahaya. Nah, di sini benda langit yang bercahaya itu disebutnya dengan bintang. Sedangkan benda langit yang tidak bercahaya disebut dengan planet. Kemudian, tadi tata surya kita ini tersusun atas benda-benda langit yang meliputi ada matahari, kemudian planet-planet, satelit pengiring, ada meteorit, komet, serta asteroid yang mengelilingi matahari. Titik atau tempat pada lintasan orbit yang terdekat dengan matahari ini disebut dengan titik perihelion. Sedangkan titik yang terjauh dari matahari disebut titik aphelion. Untuk yang pertama, di sini Ibu akan menjelaskan yaitu sistem tata surya. Sistem peredaran planet dalam mengelilingi matahari ini memiliki beberapa teori. Silahkan kalian buka pada LKS halaman 74. Yaitu ada teori geosentris dan teori heliosentris. Nah, yang pertama, teori geosentris ini dikemukakan oleh Claudius Ptolemaios. Dia berpendapat bahwa bumi sebagai pusat peredaran tata surya. Bumi ini dianggapnya adalah benda yang diam, sedangkan benda angkasa yang lainnya bergerak mengelilinginya. Itu menurut Claudius Ptolemaios, disebutnya teori geosentris. Yang kedua, yaitu ada teori heliosentris. Ini dikemukakan oleh Nicolaus Copernicus. Nah, menurut Nicolaus Copernicus ini berbeda dengan yang dikemukakan oleh Claudius tadi. Menurut Nicolaus, ini sistem peredaran tata surya ini pusatnya ada di matahari. Berbeda dengan teori geosentris tadi ya. Pusatnya tadi kan dianggapnya ada di bumi. Untuk teori heliosentris ini pusat peredarannya ada di matahari, diingat-ingat. Nah,
Matahari ini diam, sedangkan benda angkasa yang lainnya bergerak mengelilinginya. Itu untuk sistem peredaran planet dalam mengelilingi matahari. Ada dua, teori geosentris dan heliosentris. Kalau geosentris itu pusatnya ada di bumi, sedangkan teori heliosentris menganggap bahwa pusat peredaran tata surya ada di matahari. Selanjutnya, untuk teori terbentuknya tata surya. Yang kita bahas hanya ada 3 teori, yaitu yang pertama ada teori nebula atau kabut, kemudian teori bintang kembar, dan yang ketiga teori Big Bang. Para ahli astronomi ini sudah mempelajari asal-usul tata surya. Mereka berpendapat bahwa seluruh sistem tata surya telah terbentuk semenjak 4,5 miliar tahun yang lalu. Ini kenapa bisa terjadi seperti ini ya anak-anak? Jadi hal tersebut berdasarkan pengujian yang dilakukan dengan menghitung umur batuan-batuan yang ada di ruang angkasa dan di bumi. Ada 3 teori yang dikemukakan oleh beberapa orang ahli. Yang pertama teori nebula atau kabut. Pertama kali disampaikan oleh Emanuel Swedenborg pada tahun 1734, disempurnakan oleh Immanuel Kant pada tahun 1775. Kemudian, teori ini juga dikemukakan oleh Marquis de Laplace pada tahun 1796. Maka dari itu, teori ini dikenal dengan teori nebula Kant-Laplace. Pada teori ini dinyatakan bahwa pada tahap awal, tata surya masih berupa kumpulan kabut raksasa. Nah, kabut ini tersusun dari debu, es, dan gas dengan kandungan hidrogen yang tinggi. Mereka menyebutnya nebula. Kemudian nebula ini mengalami penyusutan karena gaya gravitasi yang dimilikinya. Selama proses penyusunan kabut tersebut berputar sehingga akhirnya memanas dan berubah menjadi bintang raksasa. Nah, bintang raksasa inilah yang disebut dengan matahari. Ukuran dari matahari raksasa tersebut terus menyusut dan berputar semakin cepat, sehingga cincin-cincin gas dan es terlempar keluar ke sekeliling matahari. Pada akhirnya, akibat adanya gaya tarik gravitasi dan penurunan temperatur, gas dan es tersebut memadat dan membentuk planet-planet. Menurut Laplace, asal-usul tata surya ini memiliki orbit. Orbit itu apa? Orbit adalah garis edar planet. Diingat-ingat, orbit adalah garis edar planet. Orbitnya ini berbentuk elips. Kenapa berbentuk elips? Menurut Laplace, ini adalah akibat dari proses terbentuknya galaksi itu sendiri. Nah, hipotesa nebula ini juga berhasil menjelaskan bahwa tata surya berbentuk datar dan orbit elips planet-planet yang memutari matahari bentuknya hampir datar. Itu teori yang pertama. Kemudian, yang kedua kita bahas adalah teori bintang kembar atau Fred Hoyle. Nah, disimak LKS halaman 75. Teori ini diusulkan oleh astronom Inggris namanya R.A. Lytton pada tahun 1956. Jadi awalnya tata surya ini terbentuk dari 2 buah bintang kembar raksasa. Nah, kemudian salah satu bintang dari bintang kembar itu meledak sehingga menghasilkan puing-puing dan debu.
hingga akhirnya berevolusi mengelilingi bintang yang satunya atau matahari dan membentuk planet-planet beserta benda-benda langit lainnya. Karena bintang yang tidak hilang masih memiliki gravitasi yang kuat, puing-puing tersebut tidak tertarik masuk ke dalam matahari, tetapi mereka bergerak mengelilinginya. Nah, akhirnya membentuk planet-planet, sedangkan batuan dari puing-puing bintang yang meledak ini berputar dan membentuk orbit asteroid. Sehingga Littleton ini meyakini bahwa asal-usul tata surya adalah hasil ledakan dua buah bintang kembar, di mana salah satu bintang meledak dan membentuk anggota tata surya, sedangkan yang tidak hancur menjadi pusat tata surya atau matahari di sini ya. Menurut Fred Hoyle pada teori bintang kembar, pusat tata surya ini adalah matahari. Yang ketiga yaitu teori Big Bang. Big Bang adalah kata yang mewakili peristiwa ledakan yang sangat besar. Beberapa ilmuwan sistem tata surya kita percaya bahwa asal-usul tata surya ini adalah bintang yang berukuran sangat besar. Dalam beberapa juta tahun, kemudian usia bintang itu naik, bertambah, dan akhirnya meledak. Ledakan yang sangat kuat timbul karena ukuran dan energi yang dimiliki bintang sangatlah besar. Partikel yang dipancarkan oleh ledakan akhirnya meleleh, kemudian dipadatkan oleh gravitasi dan energi dari ledakan-ledakan tersebut, sehingga terbentuklah benda-benda langit seperti sekarang ini. Selanjutnya, matahari. Nah, matahari ini merupakan suatu bola gas yang pijar dan ternyata tidak berbentuk bulat betul. Matahari ini dikategorikan sebagai bintang kecil jenis G dan mempunyai khatulistiwa dan kutub karena gerak rotasinya. Jadi, matahari ini kita bahas pada subbab anggota tata surya. Jadi nanti akan Ibu tampilkan sebuah video yang menggambarkan perjalanan atau peredaran tata surya. Jadi tadi yang kita bahas itu adalah teori peredaran planet, ada teori geosentris, teori heliosentris, kemudian asal-usul tata surya, ada 3 teori nebula, kemudian teori bintang kembar, dan teori Big Bang. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan karakteristik anggota tata surya atau isi dari tata surya itu sendiri. Pernahkah kamu amati langit pada malam hari? Benda-benda apa saja yang kamu lihat di langit? Ya, terdapat banyak ribuan bahkan jutaan benda yang ada di langit. Pernahkah kamu berpikir benda-benda apa saja yang ada di sana? Dalam video ini kita akan belajar dan mengenal benda-benda langit yang ada di tata surya kita. Tata surya. Apa itu tata surya? Tata surya merupakan sistem yang terdapat di galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Objek-objek tersebut adalah planet-planet, satelit, dan jutaan benda langit lainnya seperti asteroid, komet, dan meteoroid. Oke, pertama kita akan mengenali matahari. Apa yang kalian bayangkan saat mendengar kata matahari? Panas, cahaya, besar, atau bersinar? Ya, matahari adalah bintang yang berupa bola gas panas dan bercahaya yang menjadi pusat tata surya. Tanpa adanya matahari, tidak akan ada kehidupan di bumi. Matahari memiliki 4 lapisan: inti matahari, fotosfer, kromosfer, korona.
Inti matahari memiliki suhu yang sangat tinggi, yang cukup untuk mempertahankan fusi termonuklir yang berfungsi sebagai sumber energi matahari. Fotosfer. Melalui fotosfer, sebagian besar radiasi matahari keluar dan terdeteksi sebagai sinar matahari yang kita amati di bumi. Kromosfer. Apakah kalian pernah menyaksikan fenomena gerhana matahari? Kromosfer dapat kita lihat ketika gerhana matahari yang berbentuk seperti gelang merah yang mengelilingi bulan. Korona. Korona merupakan lapisan terluar matahari yang dihasilkan dari ionisasi atom karena suhunya yang sangat tinggi. Korona terlihat seperti mahkota yang mengelilingi bulan ketika gerhana matahari. Di antara inti dan fotosfer, energi berpindah secara radiasi dan konveksi. Daerah tersebut adalah daerah radiasi dan daerah konveksi. Bagaimana cara mengingat lapisan-lapisan matahari tersebut? Sangatlah mudah. Dengan mengingat kata info korona, lapisan-lapisan matahari akan dengan mudah untuk diingat. Inti matahari, fotosfer, kromosfer, korona, info korona. Matahari si pusat tata surya sudah kita kenali. Selanjutnya kita akan mengenali 8 planet yang ada di tata surya kita. Planet. Benda apakah itu? Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri yang berotasi dan berevolusi mengelilingi matahari. Berdasarkan lintasan asteroid, planet-planet dikelompokkan menjadi 2, planet dalam dan planet luar. Planet dalam adalah planet yang letaknya dekat dengan matahari, berukuran kecil, memiliki sedikit satelit atau tidak sama sekali, berbatu, dan sebagian besar penyusunnya adalah mineral dan logam. Planet dalam terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar adalah planet yang letaknya jauh dengan matahari, berukuran besar, memiliki banyak satelit, dan sebagian besar penyusunnya adalah hidrogen, helium, metana, dan amonia. Planet luar terdiri atas Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kita mulai dari planet yang terdekat dengan matahari. Merkurius. Merkurius adalah planet pertama yang terdekat dengan matahari. Merkurius merupakan planet paling kecil di antara planet-planet lainnya. Mirip dengan bulan, Merkurius mempunyai banyak kawah, tidak memiliki satelit, serta atmosfer. Planet kedua adalah Venus. Apakah kalian pernah mendengar istilah bintang kejora? Ya, dia adalah Venus, planet yang paling terang yang dapat dilihat dari bumi. Karena ukuran dan masanya yang mirip dengan bumi, planet ini sering dijuluki saudara kembar bumi. Planet yang ketiga adalah planet tempat tinggal jutaan makhluk hidup termasuk manusia, Bumi. Satu-satunya planet yang memiliki kehidupan hingga saat ini. Bumi sering disebut planet biru karena berwarna biru saat dilihat dari angkasa. Bumi memiliki satu satelit alami, yaitu bulan. Berikutnya adalah Mars, planet yang sering dijuluki planet merah. Terlihat seperti planet yang panas, bukan? Nyatanya dia tidak panas seperti yang kita lihat dan bayangkan. Walaupun dia planet yang merah, planet ini adalah planet yang dingin. Mars memiliki 2 satelit alami, Phobos dan Deimos. Planet selanjutnya adalah planet yang sangat-sangat besar. Ya, dia adalah Jupiter, planet yang paling besar di tata surya. Planet ini terkenal dengan bintik merah raksasanya. Bintik apakah itu? Bintik tersebut adalah badai besar yang berlangsung berabad-abad lamanya. Saat ini terdapat 79 satelit Jupiter yang diketahui, yang menjadikan Jupiter sebagai planet yang memiliki satelit alami terbanyak di tata surya.
Planet yang keenam adalah Saturnus, planet yang paling menarik dalam tata surya yang dikenal planet bercincin. Cincin ini masih diperkirakan terbentuk dari bongkahan-bongkahan es meteorit. Planet Saturnus merupakan planet yang paling ringan, karena sebagian tubuhnya tersusun oleh gas. Berikutnya, dua planet terakhir di tata surya, Uranus dan Neptunus. Apakah kalian tahu? Mereka juga memiliki cincin planet seperti Saturnus, walaupun tidak sekokoh cincin Saturnus. Dua planet ini dijuluki raksasa es, karena suhu permukaannya yang sangat-sangat dingin. Namun jika dibandingkan, Uranus lebih dingin daripada Neptunus. Uranus adalah planet ketujuh yang merupakan planet terdingin di tata surya. Suhu terendah di Uranus bisa mencapai minus 224 derajat Celcius. Sedangkan di planet Neptunus, suhu terendahnya sekitar minus 218 derajat Celcius. Neptunus adalah planet yang paling jauh dari matahari, atau planet ke-8 dalam tata surya. Neptunus terdapat titik gelap besar yang mirip dengan titik merah raksasa di Jupiter. Titik gelap tersebut diakibatkan oleh angin yang sangat-sangat kencang. Bagian dalam Neptunus mirip dengan Uranus, yang sebagian besar terdiri atas es dan bebatuan. Sebentar, tadi kita melewati asteroid. Mari kita lihat lebih dekat seperti apa asteroid itu. Asteroid adalah potongan-potongan batu yang mirip dengan materi penyusun planet. Ada jutaan asteroid yang umumnya terdapat di bagian dalam tata surya. Mayoritas asteroid yang telah diketahui mengorbit pada sabuk asteroid di antara orbit Mars dan Jupiter. Singkatnya, asteroid yang pertama kali ditemukan adalah Ceres pada tahun 1801 oleh Giuseppe Piazzi. Ya, dan pada awalnya menjadi pertimbangan sebagai planet baru. Istilah asteroid ini diusulkan Sir William Herschel yang berasal dari bahasa Yunani, asteroides, yang berarti seperti bintang atau berbentuk bintang. Karena pada penemuan saat itu terlihat sebagai titik-titik cahaya seperti bintang. Wih, benda apa itu? Ternyata dia adalah komet. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Istilah komet berasal dari bahasa Yunani, kometes, yang berarti berambut panjang. Komet ini terdiri dari debu, partikel batu yang bercampur dengan es, metana, dan amonia. Oke, mari kita lihat lebih dekat seperti apa komet ini. Pada komet terdapat beberapa bagian, inti komet, koma, dan ekor komet. Inti komet merupakan bahan yang padat, diameternya mencapai beberapa kilometer. Inti komet ini tersusun dari debu dan gas yang beku. Koma. Bukan koma yang seperti ini. Jadi gini, saat komet mendekati matahari, inti komet menyublim dan membentuk kabut gas dan debu di sekeliling inti komet. Itulah yang disebut koma. Semakin dekat komet ke matahari, gas yang terbentuk semakin banyak. Partikel-partikel pada komet terdorong dari inti oleh angin matahari. Itulah yang disebut ekor komet. Panjang ekor komet bisa mencapai jutaan kilometer. Arah ekor komet selalu menjauhi matahari. Mengapa demikian? Ya, karena dorongan dari tekanan radiasi dan angin matahari, bukan karena ekor komet takut matahari. Dan ini adalah meteoroid. Meteorit adalah potongan batu atau puing-puing logam yang bergerak di ruang angkasa. Ukurannya lebih kecil daripada asteroid. Sebagian besar meteoroid berasal dari asteroid. Ada juga beberapa yang berasal dari komet, bulan, bahkan Mars. Ketika meteorit mendekati bumi, meteorit akan tertarik oleh gravitasi bumi. Sebelum sampai ke bumi, meteorit melewati dan bergesekan dengan lapisan atmosfer bumi yang membuat meteorit terbakar. Itulah yang disebut meteor atau yang kita kenal dengan bintang jatuh. Meteorit yang berukuran kecil biasanya akan habis terbakar ketika melewati atmosfer bumi.
Jika dengan ukuran yang besar, meteorit tersebut akan sampai dan menghantam permukaan bumi. Itulah yang disebut meteorit. Jadi, kalian sudah tahu perbedaan meteoroid, meteor, dan meteorit? Oke, meteoroid adalah potongan batu yang bergerak di ruang angkasa. Sedangkan meteor adalah meteoroid yang terbakar melewati atmosfer bumi. Dan meteorit adalah meteoroid yang tidak habis terbakar oleh atmosfer bumi dan sampai ke permukaan bumi. Baik, demikian penjelasan Ibu untuk bab tata surya ini bagian pertama. Untuk bagian kedua nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Untuk evaluasi, kalian kerjakan LKS halaman 88 nomor 1 sampai 10. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.